Tepat sekali. Kalau kita perhatikan demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar Eropa dan juga terakhir di Australia, itu terlihat bahwa yang demonstrasi itu adalah masyarakat penduduk asli, penduduk setempat, dan mereka adalah penduduk yang secara relatif Human Development Index-nya lebih tinggi daripada rata-rata kita di Asia Tenggara. Saya perhatikan masyarakat di negara-negara maju itu ternyata sangat memahami teknologi informasi dan mereka bisa menggunakan rasio yang mereka miliki untuk menganalisis apa yang sedang terjadi. Kalau dulu mereka masih bisa dibutakan oleh media-media massa global, dan sekarang tidak bisa lagi, apalagi sejak adanya citizen journalism, maka masyarakat bisa melihat secara langsung apa yang sedang terjadi. Dan inilah yang dilakukan oleh Israel menentang terjadinya penyebaran informasi, dan seringkali Israel membunuh para wartawan-wartawan tersebut. Mungkin tidak dikatakan membunuh, tapi menjadi sasaran serang dari roket-roket Israel. Dan untuk itu saya harus mengakui bahwa pemerintahan di dunia, terutama sekali di Eropa, juga sudah mulai takut karena mereka melihat bahwa rakyat mereka itu sudah memiliki pemikiran yang berbeda dengan mereka, dan karena itulah pemerintahan di Eropa, di negara-negara di Eropa mulai mawas diri, karena kalau mereka tidak mengikuti arus perubahan ini, maka mereka salah-salah akan tenggelam dalam bukan saja tenggelam saat ini, tapi juga tenggelam pada pemilu atau pilpres mendatang. Apakah situasi ini membuat posisi Israel terdesak, Pak Reza? Ya, tepat sekali, Israel mulai terdesak. Dan untuk terdesak, jawaban Israel adalah menyelesaikan masalah dengan cara Israel sendiri. Cara itu adalah kemungkinan besar melakukan pemboman lebih lanjut, kemudian memaksakan Amerika Serikat lebih garang di Dewan Keamanan PBB, dan juga melakukan serangan-serangan atas wilayah-wilayah di sekitar Israel untuk menjamin terwujudnya Greater Israel pada masa pemerintahan Netanyahu saat ini. Tapi yang disampaikan Netanyahu tidak mengikuti rekomendasi negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau two-state solution ya Pak Reza. Netanyahu bilang bahwa justru akan menggandakan, memperluas wilayah Israel bahkan menuju ke daerah-daerah Palestina yang selama ini tidak terjamah mereka begitu. Nah ini gimana Pak Reza? Memang yang diharapkan oleh Israel adalah penduduk Palestina itu segera keluar dengan cara apapun. Karena dengan demikian mereka bisa melakukan pembersihan, dan yang untung juga adalah Amerika menjadikannya itu kawasan bisnis. Dan untuk itu dunia hendaknya menggunakan momentum saat ini untuk mengingatkan semua bahwa kekerasan ini harus segera diakhiri, kemudian two-state solution harus segera dibangun, cuman pada saat yang sama batas-batas wilayah mana yang akan dipakai. Karena bagi Israel, bagi dunia, cukup batas wilayah itu dari tahun 1967 sebagaimana ditekankan oleh United Nations Security Council Resolution. Kemudian juga dunia harus berpikir, jangan hanya Palestina ini merdeka, tapi kemampuan memerintahnya tidak ada. Jadi akan ada suatu periode transisi yang merupakan suatu periode juga harus dihormati oleh Indonesia sebelum mengakui Israel. Karena statement pengakuan itu mudah. Banyak sekali Israel mungkin hari ini mengatakan mengakui, tapi mengakui itu bisa pengakuan secara verbal, tapi belum tentu pengakuan secara hukum internasional. Kemudian dunia juga sama, mengakui Israel, tapi juga hendaknya menertibkan masyarakat di dalam negeri mereka yang selama ini seringkali perilakunya tidak jelas apakah menentang Israel ataupun menentang Palestina. Dan untuk itu negara-negara yang mengatakan diri mendukung Israel, mendukung Palestina, hendaknya juga dengan tegas mengatakan tidak akan lagi mengirimkan senjata-senjata untuk Israel. Jadi banyak prakondisi yang hendaknya dihadapi oleh lebih dari 140 negara di dunia ini. Intinya adalah statement politik mohon didukung juga dengan statement-statement yang sejalan dengan hukum internasional. Baik. Kenapa saya tanya begitu? Karena ini Pak Reza yang disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dia merespon dukungan sejumlah negara terhadap kemerdekaan Palestina, dan Netanyahu menegaskan tidak akan ada negara Palestina. Kita simak Pak Reza berikut ini. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. Itu barusan Pak Reza yang disampaikan Netanyahu, tidak ada pengakuan
dan tidak ada tolerir terhadap aksi teror. Mereka menganggap Hamas yang teror, justru sebaliknya begitu. Nah ini statement-statement ini malah tidak membuat mereka berhenti, tapi justru akan memperluas wilayahnya. Ini apakah membuat negara lain merasa Israel tidak mengikuti apa yang diinginkan negara-negara pendukung pro kemerdekaan Palestina, atau akan menghargai sikap tersebut, Pak Reza? Dari sini kan akan terlihat bahwa Israel dan sedikit negara di dunia itu sangat menentang perdamaian. Mereka adalah akar masalah dari konflik internasional. Kalau 140 negara yang demokratis, yang dipimpin secara demokratis, yang rakyatnya rasional, itu bersatu membentuk suatu kekuatan di Majelis Umum sekitar 145 negara, apakah ini tidak lebih mulia daripada negara-negara tertentu yang menolak perdamaian tersebut? Dan untuk itu saya sangat berharap Presiden Indonesia mengeluarkan ide-ide malam ini yang solutif. Misalnya ide-ide tersebut hendaknya menyadarkan dunia bahwa status Dewan Keamanan PBB selama ini sudah dibajak oleh Amerika Serikat. Baik, yang dengan mudahnya memainkan hak veto. Izin Pak Reza, kita simak dulu pidato di sidang PBB Antonio Guterres berikut ini, Pak Reza dan pemirsa. Kita simak dulu. And that choice gave birth to the United Nations. Not as a dream for perfection, but as a practical strategy for the survival of humanity. Many of our founders had seen firsthand the hell of the death camps and the terror of war. They knew that true leadership meant creating a system to prevent a replay of those horrors, a firewall against the flames of conflict and World War III. A forum for sovereign states to pursue dialogue and cooperation, and a concrete affirmation of an essential human truth. We are all in this together. And this General Assembly Hall is the heartbeat of that truth. It is why for decades, world leaders have come to this one-of-a-kind podium. It is why you are here today. Because at its best, the United Nations is more than a meeting place. It's a moral compass, a force for peace and peacekeeping, a guardian of international law, a catalyst for sustainable development, a lifeline for people in crisis, a lighthouse for human rights, and the center that transforms your decisions, the decisions of member states, into action. 80 years on, we confront again the question our founders faced, only more urgent, more intertwined, more unforgiving. What kind of world do we choose to build together? Excellencies, we have our work cut out for us, as our ability to carry out that work is being cut from us. We have entered in an age of reckless disruption and relentless human suffering. Look around. The principles of the United Nations that you have established are under siege. Listen. The pillars of peace and progress are buckling under the weight of impunity, inequality, and indifference. Sovereign nations invaded. Hunger weaponized. Truth silenced. Rising smoke from bombed-out cities, rising anger in fractured societies, rising seas swallowing coastlines. Each one a warning, each one a question. What kind of world will we choose? Baik, Pak Reza, Sekjen PBB Antonio Guterres, mungkin saya mengutip sedikit saja tadi yang disampaikan. PBB tidak hanya meeting saja, tidak hanya rapat saja, tapi juga untuk perdamaian, penjaga keamanan dunia. Dunia seperti apa yang kita pilih, itulah yang akan kita alami, yang kita hidupi. PBB penjamin kehidupan dan hak asasi. Dalam mencari kebenaran keadilan kita satu dalam forum ini di PBB. Apakah ini sebuah formalitas atau pernyataan sikap dari PBB bahwa sudah ada arahnya, ini akan kemana, Pak Reza? Beliau menyatakan bahwa PBB itu bukan hanya sekedar tempat ngumpul ya, itu hendaknya memikirkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, menjawab kebutuhan manusia, kemudian
mencegah terjadinya negara-negara itu saling marah, kemudian juga mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Kalau perihal Palestina, ini tidak ada kata kunci yang dikatakan. Jadi statement ini adalah statement makro. Dan untuk itu saya sangat berharap beliau pemimpin dunia menggunakan kata kunci, menghubungkan kata yang dikatakan oleh Sekjen PBB dengan